Bung Toel lagi marah-marah. Ada apa yang Bung Toel lagi marah-marah? Mari kita lihat sama-sama. Sosmed belum ramai bagaimana tentang kekalahan? Iya, saya selintas sudah ini ada hujatan kepada pemain lokal, kebanyakan gocek, kebanyakan giring. Menurut saya nggak bijak lah, gitu loh. Nggak bijak, nggak boleh kayak gitu. Kalau kalah yang jadi bemper, yang jadi kambing hitam, pemain lokal. Asnawi lah misalnya dianggap nggak kelihatan, dianggap kebanyakan gocek giring. Padahal gol balasan memperkecil ketinggalan dari siapa awalnya? Pratama Arhan, lemparan ke dalam. Emang kalau nggak ada lemparan ke dalam itu Tom Hai bisa dapat bola enak kan enggak? Jadi nggak usahlah menghujat lokal pride atau apa. Justru pertanyaannya kepada STY, sang koki, sang peracik, jurusmu apa gitu loh. Saat menyerang, saat jadi tim yang aktif, inisiatif, mengkreasikan serangan, justru Anda kehilangan tuh keseimbangan, kesulitannya hilang. Viral Bung Toel marah, pemain mahal kenapa nggak dipakai? Loh, STY itu prinsipnya sudah dibekali barang-barang mahal, peluru mahal, amunisi mahal, yang namanya naturalisasi. Yang effortnya itu adalah effort politik negara. Gitu loh. Sesuatu yang nggak diberikan kepada semua orang. Bahkan yang dua terakhir Mes dan Eliano itu adalah sangat dalam tempo yang cepat-cepatnya. Tapi bahkan itu pun tidak dipakai. Terus besok meminta siapa? Kevin Dick yang saya dengar. Terus setelah itu siapa lagi? Masih Untung kemarin itu yang salah atau yang dianggap salah lah, katakan waktu itu ada momen gol ke gawang Indonesia adalah Shane Patinama Hilgar. Coba bayangkan kalau yang salah itu pemain lokal. Saya sudah nggak bisa bayangkan. Nggak bisa bayangkan bagaimana situasinya hari ini, respon media sosial netizen kalau yang salah adalah pemain lokal. Bahkan ketika yang salah, yang dianggap salah itu adalah Shane dan Mes gitu, itu Undit Hore-Hore, Pandit Huruhaha itu kan langsung menyebut kenapa Asnawi dan Witan main pertama, kenapa Asnawi dan Witan main starting line up katanya. Begitu yang mereka teriakan. Buat yang ngebully pemain timnas Indonesia, khususnya Asnawi, sini gue kasih tahu. Sebelum kita lanjut, buat yang masih ada tanda tambahnya, dipencet, di follow-in gue, sikat. Ya banyak banget yang ngebanjirin kolom komentarnya Asnawi dengan bulian, dengan kata-kata yang menurut gue nggak pantas untuk diomongin ke pemain timnas Indonesia. Apalagi Asnawi. Asnawi udah pakai ban kapten bertahun-tahun. Sudah banyak jasanya Asnawi untuk timnas Indonesia. Jadi kalian nggak berhak untuk ngebully Asnawi ataupun ngebully pemain lain. Ya benar, kita kalah semalam. Kalian kecewa? Nggak apa-apa, wajar. Tapi jangan kalian lampiaskan kekecewaan, kemarahan kalian ke pemain timnas Indonesia. Asnawi nggak perform? Yes, gua setuju. Tapi bukan cuma Asnawi yang nggak perform. Beberapa pemain lainnya juga nggak perform. Seperti Shane Patinama, Mes Hilgers, dan beberapa pemain lainnya termasuk juga Witan. Taktik Sintayong nggak buruk. Kita menguasai bola. Kurangnya apa? Kurangnya fokus di lini belakang. Dan di lini depan kurang kreativitas untuk membangun serangan. Jadi kita mudah untuk ketinggalan 2 gol dan sulit mencetak gol untuk membalas keunggulan. Sesederhana itu aja. Jadi jangan nyari kesalahan, apalagi ngebully pemain. Kritik boleh, bully jangan. Komentarnya sikat. Stop membuli siapapun itu. Semua pemain timnas itu bekerja sangat keras, teman-teman. Ya, ada beberapa orang yang bermain dengan perform yang kurang baik. Tapi nggak hanya 1-2 orang, teman-teman. Ada beberapa orang yang performnya kurang baik dan satu tim itu saling melengkapi. Ya, sampai kita menghujat akun Instagram dari Asnawi. Waduh, sebegitunya teman-teman. Satu kesalahan itu menguburkan semua apa yang dilakukan Asnawi sebelumnya, teman-teman. Jadi stop. Kita katakan bahwa Asnawi tidak dalam perform terbaik, ya kita akui itu. Tetapi jangan terus-terusan, teman. Kasihan lihat mukanya Asnawi, bagaimana dia berjuangnya seperti itu. Kasihan banget ya, kasihan banget. Lebih baik kita tatap itu masa depan, kita tatap pertandingan yang akan datang, teman-teman ya. Mungkin Bung Toel hari ini ya tadi menyuarakan tentang ketidakadilan begitu ya. Ketika pemain lokal yang melakukan kesalahan maka dihujat habis-habisan, tetapi ketika pemain diaspora yang melakukan kesalahan mungkin nggak seperti ini. Mungkin itu menurut dari Bung Toel, tapi sebaiknya Bung Toel juga tidak menyuarakan hal tersebut karena bisa menimbulkan pemisahan antara pemain diaspora dan
pemain lokal, karena saya pikir dua-duanya adalah pemain lokal, keturunan Indonesia begitu, pemain lokal gitu. Jadi jangan disuarakan pemisahan antara dua pemain itu gitu loh. Kemudian ini masalah tentang wasit yang memimpin pertandingan antara Cina dan Indonesia itu mendapat banyak sekali apresiasi teman-teman. Sanjungan dari supporter Indonesia, meskipun kita kalah teman-teman, tapi mendapatkan banyak apresiasi dari supporter kita karena kepemimpinannya yang sangat baik ya, meskipun kita kalah. Wasit Omar Al-Ali mendapatkan cinta dari Indonesia. Sebelum laga China versus Indonesia, wasit Omar sempat menutup akun Instagramnya. Namun setelah ia dinilai sukses untuk memimpin laga ini dengan fair dan adil, ia akhirnya membuka gembok akun Instagramnya. Bahkan meski Indonesia saat itu kalah, hasilnya apa? Ia mendapatkan cinta. Dari 29.000 follower, kini wasit Omar Al-Ali telah memiliki lebih dari 60.000 followers dengan berbagai komentar positif usai laga. Thank you for being fair enough for the match. Although we were still unlucky in this match, tulis akun Ultras ID. Kali ini harus tahu ya, supporter Indonesia itu ramah dan beradab jika tidak dizolimi. Makasih ya, udah adil dan fair. Sehat selalu Om Ali, tulis akun Novimayang _Sari. Respect for referee Omar Ali. You act fairly and professionally. Thank you, tulis akun Muhammad Suhud Fail. Mendapat banyak sekali pujian ya wasit ini ya, karena kepemimpinannya meskipun kita kalah. Pada dasarnya, komentar positif yang ditunjukkan fans Indonesia pada wasit Omar membuktikan bahwa netizen Indonesia itu bersikap sesuai sikap Anda pada Indonesia. Jika dirasa merugikan, netizen Indonesia akan membalas. Namun jika dirasa memang sudah baik, bahkan saat kita kalah sekalipun, kamu akan tetap mendapatkan cinta. Laga Indonesia kontra Bahrain di Jakarta sendiri sejatinya masih cukup lama teman-teman, kurang lebih bulan Maret tahun depan. Tapi tensinya sepertinya akan terus memanas. Di sisi lain, kedua tim ini memang dapat dikatakan akan bersaing ketat bersama dengan China juga untuk memperebutkan tiket di 4 besar. Anggap saja 3 besar diambil Jepang, Australia, dan Arab. Dan itu kenapa Bahrain benar-benar ingin menyingkirkan Indonesia, karena Indonesia jelas saingan utama mereka bersama China. Ya, jadi itulah cerita ketakutan Bahrain yang meminta tolong AFC untuk memindah venue pertandingan dari Jakarta ke tempat netral. Gimana tanggapan kalian? Breaking news guys, wasit Omar Al-Ali dapat puluhan ribu komen positif dari fans timnas Indonesia. Serius bang? Iya serius, tapi sebelum kita lanjut, klik dulu tombol follow. Thank you. Iya, jadi after match pertandingan timnas Indonesia melawan Cina kemarin, wasit Omar Al-Ali itu mendapatkan puluhan ribu komentar positif dari fans timnas Indonesia. Dan kita bisa lihat sama-sama guys, inilah beberapa komentar dari fans timnas Indonesia yang berterima kasih kepada wasit Omar Al-Ali karena sudah memimpin pertandingan timnas Indonesia melawan Cina kemarin dengan baik dan adil. Sangat berbeda respon fans timnas Indonesia terhadap wasit botak Bahlul ini guys, yang memimpin laga timnas Indonesia melawan Bahrain kemarin. Di sini membuktikan bahwasanya fans timnas Indonesia itu adalah fans yang fair, bukan fans yang anarkis atau rasis seperti yang diutarakan oleh Federasi Sepak Bola Bahrain ini guys. Oke, sebelum kita lanjut, aku mau ngasih tahu nih buat kalian yang pengen nonton semua pertandingan Liga 1, Liga Champion atau liga apapun, kalian bisa langsung nonton nih di link yang ada di bio aku. Karena di link ini kalian bisa dapatin semua pertandingan sepak bola live secara gratis. Oke guys, jadi kira-kira kata-kata apa nih yang ingin kalian sampaikan kepada wasit Omar Al-Ali yang udah baik dan adil ini? Kayak gini memang bakal jarang di-up oleh media. Ya karena ini kurang menjual. Bahwa wasit dari UAE ya, yang kemarin memimpin laga Indonesia menghadapi China yang memimpin pertandingan dengan sangat fair dan bagus, Omar Al-Ali mendapatkan serbuan komen. Tapi serbuan komennya bukan serbuan cacian seperti wasit dari dari Oman kemarin. Melainkan banyak apresiasi justru dari Indonesia, dari netizen, dari supporter Indonesia. Luar biasa sekali kalau gue bilang. Padahal wasit ini tidak melakukan sesuatu yang luar biasa. Dia hanya bekerja, dia hanya menjalankan profesi dia dengan fair, dengannya benar aja. Ya, tapi mendapatkan begitu banyak rasa respect, begitu banyak. Kalau gue bilang ini wasitnya juga akan happy ya melihat bagaimana dukungan, bagaimana rasa terima kasih dari supporter kita ya. Mungkin dia juga bingung kok segininya gitu ya. Mungkin dia juga tidak update bahwa di pertandingan sebelumnya kita itu benar-benar dirampok oleh wasit sehingga hal ini bisa terjadi. Ya kalau gue bilang penting bagi wasit-wasit terutama yang asalnya dari Timur Tengah untuk mencontoh bagaimana Omar Al-Ali ini memimpin sebuah pertandingan. Oke? Segitu dulu.
Wah, ada yang lagi rame di Instagram nih guys. Wasit Omar Ali mendapatkan ucapan terima kasih dari tim supporter Indonesia termasuk saya. Makasih wasit, hakam yang sudah berlaku adil, sportif ya dalam pertandingan kemarin. Padahal kita telah kalah 2-1. Jadi bukan antara menang atau kalah guys ya, tapi bagaimana hal itu didapatkan. Hikmah dari hal tersebut adalah kejujuran adalah mata uang yang berlaku di mana saja guys. Meski kadang tak selalu mudah, tapi selalu berharga dan membuatmu disayang oleh banyak orang. Oke, salam dari kami Indonesia buat hakam ya, wasit Omar Ali. Assalamualaikum. Ya, ini membuktikan bukan karena menang kalah teman-teman, karena memang wasit itu dilihat dari bagaimana cara dia memimpin sebuah pertandingan begitu. Jadi kita supporter Indonesia itu bisa melihat mana wasit itu perlakuannya seperti apa, adil nggak begitu ya. Jadi bukan sekedar kalah atau menang, tetapi dilihat daripada bagaimana dia memimpin sebuah pertandingan ya. Buktinya ketika kita kalah dengan Cina, dengan wasit tersebut memimpin dengan sangat baik, kita juga memberikan sebuah apresiasi, memberikan cinta, memberikan respect kepada wasit tersebut. Terbukti juga Instagram dia, akun Instagram dia tiba-tiba melonjak drastis followernya ya. Jadi teman-teman, mari kita move on, mari kita tatap pertandingan ke depan ya. Ada 2 pertandingan di bulan depan antara Jepang dengan Indonesia, ada antara Arab Saudi dengan Indonesia. Itu kita tatap pertandingan tersebut, berpikir positif, lupakan yang sudah terjadi teman-teman. Kita tidak akan bisa mengulang kembali. Jadikan sebuah introspeksi diri ya, jangan hujat siapapun, kasihan. Asnawi sudah bekerja dengan sebaik-baiknya menurut Asnawi teman-teman, dan tentu setiap orang tidak dalam perform terbaik. Kalau kita pencinta timnas sejati, apapun yang terjadi kita dukung teman-teman. Tetap kita kritik, tetapi kita tetap mendukung timnas Indonesia untuk maju ke depan ke arah yang lebih baik. Assalamualaikum.